berada di penjuru negara Indonesia baik-baik saja. Saya Najla Atika, siswi dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kebumen, akan memberikan sebuah kisah fenomenal untuk kalian semua. Penasaran bukan? Cerita apa yang akan saya sampaikan? Kalau begitu, simak video ini dengan baik ya sobat. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di makam salah satu pahlawan yang berada di kota Kebumen, Jawa Tengah. Pahlawan tersebut adalah seorang perempuan yang tangguh dan berani, bernama Tan Pen Nio. Makam Tan Pen Nio berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kebumen. Makam dari Tan Pen Nio terlihat cukup unik. Letaknya berada di tengah sawah dan makam itu disanggah oleh 4 pilar dan atap lengkung berbentuk pelana khas Tionghoa. Penasaran bukan dengan kisah yang akan saya bawakan? Kisah ini berjudul Perlawanan yang Berujung Asmara. Dahulu kala, sekitar tahun 1711 sampai 1799, Jenderal Tan Wan Sui yang merupakan ayah Tan Pen Nio berselisih pendapat dan melakukan pemberontakan yang gagal terhadap Kaisar Qin Long dari dinasti Qing. Namun, dari riwayat cerita lain diberitahukan bahwa Jenderal Tan Wan Sui adalah seorang jenderal pelarian dari Tiongkok yang turut ambil dalam Perang Geger Pacinan bersama Raden Mas Garendi. Setelah pemberontakan itu gagal, Tan Pen Nio melarikan diri ke Singapura, lalu berpindah ke Jakarta. Jenderal Tan Wan Sui yang memiliki seorang putri bernama Tan Pen Nio yang akan menjadi seorang pahlawan di Indonesia. Sosok Tan Pen Nio, perempuan etnis Tionghoa yang merupakan salah seorang prajurit hebat dalam perang para pejuang tanah air melawan penjajah Belanda pada tahun 1740. Karena keberaniannya, dia bahkan disebut-sebut mirip dengan tokoh Mulan, pejuang perempuan asal Cina. Saat itu, Belanda menjajah Indonesia melalui Kongsi Dagang Hindia Timur, Belanda atau VOC. Gonjang-ganjing menghadapi ancaman pembunuhan oleh tentara Belanda membuat Tan Pen Nio akhirnya memilih mengungsi ke arah timur. Menempuh perjalanan jauh, dia akhirnya tiba di wilayah Kutawinangun, Kebumen, Jawa Tengah. Tan Pen Nio dalam perjalanan di Kutawinangun bertemu dengan Kyai Honggoyudo yang mahir dalam membuat senjata. Pertemuan itu membuat semangatnya untuk melawan tentara VOC Belanda semakin berkobar. Dengan kemampuan bela diri dan siasat perang yang dimiliki, Tan Pen Nio pun bergabung dengan pejuang kemerdekaan dan bertempur melawan tentara Belanda dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Dia ikut bersama Pangeran Garendi saat peperangan dan penyerbuan selama 16 tahun, dari 1741 sampai 1757. Saat itu, Tan Pen Nio masuk ke dalam pasukan khusus bentukan KRT Klopaking II yang beranggotakan 200 prajurit untuk bertempur melawan tentara Belanda. Konon, prajurit wanita yang mirip dengan kisah heroik Mulan dari Cina itu berperang dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Pasukan ini dikirimkan untuk membantu pasukan Pangeran Garendi melawan tentara kompeni Belanda yang kejam dan bengis. Peperangan yang berlangsung selama bertahun-tahun itu akhirnya berujung pada perundingan Giyanti pada 13 Februari 1755. Perundingan ini dilakukan antara VOC Belanda dengan Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Hingga akhirnya perundingan menyepakati pembagian kekuasaan Kerajaan Mataram kepada Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Beberapa waktu setelah perundingan, ternyata selama ini Bupati Klopaking III menyimpan rasa kepada Tan Pen Nio, terutama setelah dia mengetahui identitas asli Tan Pen Nio. Tak berselang lama, Tan Pen Nio dilamar oleh Bupati Klopaking III dan melangsungkan pernikahan. Setelah menikah dengan Bupati Klopaking III,
nama Tan Penio berubah menjadi Raden Ayu Tan Penio. Dari pernikahan itu, mereka berdua dikaruni 2 orang anak, yaitu KRT Endang Kertawangsa dan Raden Mulan Ringrum. Sampai akhir hayatnya, Tan Penio tinggal dan menetap di Kebumen bersama keluarganya. Dan mereka hidup bahagia di kota Kebumen. Selesailah sudah cerita yang saya bawakan. Keren kan kisah pendekar wanita yang bernama Tan Penio? Demikian yang bisa saya ceritakan kepada kalian. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kisah ini, saya mohon maaf yang selus-selusnya. Sampai jumpa lagi teman-teman.